Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Dwi Oktaviani dari program studi Pendidikan Agama Islam Latifah Mubarakiyah dengan NIM 2321014. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih di madrasah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang riba. Kita simak baik-baik yuk. Baik ya, kita lanjut ke materi. Nah, yaitu tentang riba. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian riba. Nah, pengertian riba itu terbagi menjadi dua. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Nah, pengertian riba yang pertama itu secara bahasa, yaitu tambahan, dalam artian tambahan pembayaran atas yang pokok. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu penambahan dalam transaksi jual beli, utang piutang secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, dari pengertian juga udah jelas ya bahwa riba itu sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam atau haram hukumnya ya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam atau orang yang tahu akan riba, kita harus menjauhinya. Jangan sampai kita itu sebagai orang yang tahu tetapi kita itu malah mendekati hal riba ini gitu. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum riba. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini juga udah jelas ya dalam artinya bahwa Allah itu melarang kita untuk melakukan riba. Karena apa? Karena riba itu merupakan sesuatu yang dapat merugikan kita gitu. Maka dari itu Allah mengharamkan riba. Nah, kita sebagai umatnya harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya oleh Allah gitu ya. Jangan sampai kita sebagai umatnya itu melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Nah, baik ya, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada macam-macam riba. Nih, macam-macam riba itu terbagi menjadi 3. Nih, kalian bisa lihat ya di sini. Nah, macam-macam riba itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada riba fadl, yang kedua itu ada riba nasiah, yang ketiga itu ada riba qardi. Nah, baik ya, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu riba fadl gitu ya. Riba fadl itu merupakan pertukaran barang dengan sejenisnya dengan adanya dengan jumlah takaran yang berbeda. Contohnya itu ketika seseorang itu menukarkan 1 gram emas, kemudian ditukar menjadi 1,2 gram emas. Nah, yang menjadi angka 2-nya itu termasuk riba. Nah, kita tidak boleh ya melakukan sesuatu seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua. Nah, riba nasiah sama riba qardi itu tidak beda jauh ya. Nah, kalau riba nasiah itu merupakan tambahan yang terjadi karena adanya penundaan. Nah, atau istilahnya itu disebut dengan bunga. Contohnya itu ketika seseorang itu meminjamkan uang 100.000. Nah, kemudian dia itu menunda-nunda pembayarannya. Nah, dari sanalah tumbuhlah ya bunga gitu ya. Bunganya dia tuh harus mengembalikan uangnya itu 200.000 dalam sebulan gitu ta. Yang menjadi 100.000-nya itu, nah itu yang termasuk riba nasiah. Nah, riba qardi itu tidak beda jauh ya sama riba nasiah. Nah, kalau riba qardi itu adalah suatu tambahan yang menguntungkan dari pihak seseorang yang meminjamkannya. Contohnya itu ketika misalkan Andi itu meminjamkan uang kepada Arman. Nah, kemudian Arman itu harus mengembalikan uangnya itu seharga 250.000. Nah, yang menjadi ribanya itu yang 50.000-nya itu. Nah, udah tahu ya itu riba. Nah, maka dari itu kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, karena balik lagi loh dari ke dasar hukum gitu ya.
kan udah dijelaskan ya dari dasar hukum juga bahwa riba itu dilarang oleh Allah. Maka dari itu kita sebagai umat Islamnya yang tahu akan hukum riba itu, kita tidak boleh mendekatinya, tetapi kita harus menjauhinya. Nah, itulah ya materi tentang riba. Ya, mungkin dari Ibu dicukupkan sekian ya. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian baca-baca dulu ya. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.